Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Vokasi dalam Podcast dalam konten Cipta Sarana Cendekia. Tentunya bersama saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini. Baik, kalau kemarin kita bahas uji kompetensi keahlian bersama Miss Niken yang konsentrasinya di akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, sekarang saya nggak sendiri teman-teman ya. Jadi saya mendatangkan narasumber yang luar biasa tentunya, dan kita akan bahas seputar UKK juga, tapi untuk konsentrasi keahlian yang lain. Dan langsung aja kita kenalan. Saya Yuni Kusumarumsari dari PT Energia Nusaraya yang kebetulan partner dari PT Cipta Sarana Cendekia. Kebetulan perusahaan kami sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia, atau mungkin lebih dari 5 tahun kami bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia, di mana perusahaan kami bergerak di bidang informasi teknologi, elektronika, mesin, kemudian otomotif, multimedia, dan juga rekayasa perangkat lunak. Terima kasih Mbak. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Bu Yuni, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Fianda. Di tengah-tengah kesibukannya Bu Yuni ini ya teman-teman ya, saya minta tolong banget Bu Yuni untuk menyempatkan waktunya, karena memang ini hari-hari sibuknya ya Bu Yuni ya. Kebetulan iya Mbak. Sekarang Bu Yuni ada kesibukan apa Ibu di luar? Kesibukannya ngapain aja? Iya, jadi memang kalau untuk awal-awal tahun ini kebetulan juga ada beberapa proyek di perusahaan kami di PT ANR, dan saya juga sebagai pengajar di Universitas Gadjah Yana Malang dan juga di Universitas Brawijaya Malang. Oke, alhamdulillah. Bener banget ya teman-teman ya, bahwa Bu Yuni ini memang agak sibuk ya, tapi nggak apa ya Bu ya, kita selalu ada waktu untuk Cipta Sarana Cendekia. Luar biasa. Terima kasih Bu Yuni, saya ucapkan selamat datang di Cipta Sarana Cendekia. Hari ini kita akan bikin konten. Ini tujuannya untuk menginformasikan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman peserta uji kompetensi keahlian di bidang teknologi seperti itu Ibu. Oke, baik teman-teman, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, PT Energia Nusaraya ini memang sudah lama ya Bu ya bekerja sama dengan Cipta Sarana Cendekia dan menjadi mitra resmi dan juga mitra tetapnya PT Cipta Sarana Cendekia, khususnya untuk program uji kompetensi keahlian yang setiap tahunnya itu ditunggu-tunggu nih Bu untuk anak-anak SMK, seperti itu. Oke, baik, untuk mengawali pertanyaan yang pertama ini Bu, biasanya ini kan UKK memang momennya tuh yang paling ditunggu bagi Bapak Ibu guru, kemudian teman-teman SMK di luar sana. Nah, apakah momen UKK ini juga momen yang paling ditunggu-tunggu bagi seluruh asesor gitu Bu? Gimana? Ya, betul Mbak Fianda. Jadi kami asesor, teman-teman asesor ini selalu menunggu-nunggu untuk uji kompetensi kalian, terutama di SMK, karena memang kami ada hubungan yang sangat erat ya mungkin ya dengan siswa-siswa SMK seperti itu, dan uji kompetensi ini menurut kami sebagai dari dunia industri ini memang memiliki value yang sangat bagus sekali gitu kalau menurut saya, karena dengan UKK yang pertama ada pengukuran kompetensi praktis ya, di mana memungkinkan siswa untuk menunjukkan atau bisa membuktikan kemampuan praktis yang memang mereka peroleh selama pembelajaran di sekolah, dan kemudian juga UKK ini merupakan pintu gerbang menuju dunia kerja. Kalau menurut saya seperti itu, karena proses UKK yang memang kami laksanakan ini menciptakan pengalaman yang mirip dengan dunia kerja seperti itu, sehingga UKK ini akan membantu siswa di dalam mereka memahami dan mungkin merasakan juga tantangan-tantangan apa yang dihadapi setelah mereka lulus nanti gitu. Dan juga salah satu penilaian dari uji kompetensi keahlian ini tidak hanya hard skill-nya, tetapi lebih ke soft skill juga gitu, karena selain keterampilan teknis, UKK juga akan memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan soft skill dari siswa. Selain itu juga mungkin kerja sama tim, kreativitas, dan juga yang paling penting adalah kemampuan berkomunikasi Mbak Fianda. Ya, betul gitu sekali Bu. Ya, memang sangat setuju ya teman-teman ya dari apa yang disampaikan Bu Yuni tadi. UKK ini selain momen yang kita tunggu-tunggu karena ini ciri khasnya anak SMK ya Bu betul. Ya. Tapi untuk momen ini juga
di mana momen bertemunya antara penguji, kemudian peserta didik dan juga Bapak Ibu guru, yang tentunya di dalamnya itu akan banyak sekali yang akan kita pelajari dari situ ya Bu ya. Nah, tujuannya ini untuk mempersiapkan anak didik kita ke dalam dunia industri yang sebenarnya. Makanya uji kompetensi keahlian ini memang didesain khusus untuk ini ya Bu ya, menguji kompetensi yang sudah disampaikan selama teman-teman SMK ini bersekolah selama 3-4 tahun. Betul. Seperti itu sesuai programnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Bu, jadi UKK ini kan sudah sangat lama kita laksanakan ya Bu ya sebagai partner penguji sekolah. Nah, bagaimana perkembangannya Bu dari tahun ke tahun? Apakah UKK ini semakin kesini semakin luar biasa sekali atau seperti apa Ibu? Ya, kalau dari sisi kualitas ini semakin baik Mbak, karena begini, sekolah yang sudah menjadi mitra dari CSC dan juga menjadi mitra dari ANR ini kan selalu ada yang namanya kita kayak seperti yang kemarin ya Mbak ya, apa yang kemarin saya lupa ya, apa yang mana Bu? Pra UKK. Iya, Pra UKK. Okay. Itu yang pertama Pra UKK, di mana di situ kita bedah soal juga. Gitu, sehingga sebelum melakukan kegiatan UKK, sekolah ini sudah mempersiapkan. Kemudian yang kedua, apabila sekolah itu sudah menjadi mitra dari ANR dan CSC, maka asesor ini terus akan memantau gitu. Jadi selalu ada komunikasi juga antara pihak asesor dengan para guru atau mungkin dengan kaprodi, bahkan mungkin banyak juga teman-teman asesor nih yang terus berkomunikasi dengan kepala sekolahnya. Jadi kami memang memberikan masukan seperti ini Pak untuk kegiatan tahun depan gitu. Jadi ditambah mungkin peralatannya seperti ini. Kemudian nanti kita akan buat soal yang agak lebih baru yang mendekati dengan dunia industri gitu. Cuman yang ini agak menjadi kendala buat kita ketika kita menawarkan ada upgrade soal seperti itu ya, atau kita membuat keterbaruan soal kita sesuaikan dengan dunia industri. Permasalahannya adalah sekolah mungkin tidak atau mungkin mereka belum siap gitu ya Bu ya, iya, belum siap dan belum memadai begitu fasilitasnya gitu. Oke, berarti memang ini ya Bu ya, kesesuaian kesiapan antara asesor kemudian sekolah ini juga sangat diperlukan. Betul. Dengan adanya program UKK ini ya kita sama-sama bersinergi, intinya seperti itu ya Bu ya. Oke, dan dari pihak penguji pun juga sebenarnya sangat fleksibel ya Bu ya untuk melaksanakan model uji kompetensi keahlian yang seperti apa, tapi yang perlu kita perhatikan ini kesiapan dari sekolahnya seperti itu. Baik, dan mungkin dari tantangan dan juga kendala yang Ibu Yuni sampaikan tadi, sebenarnya dari asesor sendiri sudah punya solusi ya Bu ya, karena kita fleksibel saja untuk pengujiannya dan juga modelnya seperti apa. Nah, kemudian untuk ANR sendiri Bu, karena kan tadi kita bahasnya teknik-teknik terus ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi keahlian apa saja Bu yang bisa diujikan PT Anargia Nusaraya yang bermitra dengan CSC ini? Iya, sebenarnya banyak sekali Mbak Vianda, cuman selama 5 tahun terakhir ini yang biasanya kami ujikan ini adalah kompetensi teknik komputer jaringan TKJ. Kemudian multimedia atau yang sekarang berubah menjadi DKV, desain komunikasi visual kalau nggak salah. Nah, kemudian juga ada TKR, teknik kendaraan ringan, TBSM, kemudian ada DPIB, TAV seperti itu. Lumayan banyak sekali ya Bu ya. RPL juga ada ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya Bu yang belum tersebut. Nah, ini teman-teman ya, bagi Bapak Ibu guru dan juga rekan-rekan di luar sana yang lagi nonton kemudian tertarik untuk bergabung bersama PT Anargia Nusaraya yang bermitra dengan Cipta Sarana Cendekia, langsung aja bisa menghubungi kontak admin kami yang ada di description box. Nanti saya taruh di description box, teman-teman bisa tanya-tanya informasi terkait UKK 2024 yang akan kita laksanakan ini. Betul seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, Ibu terkait pengujian banyak sekali teknik-teknik yang tadi ya Bu yang disebutkan. Berarti asesor dari ANR ini luar biasa sekali ya Bu ya, banyak background beliau-beliau ini yang luar biasa yang bisa membantu teman-teman di
Dari situ Bu, dari tahun ke tahun kan kita sebagai asesor dan juga partner penguji ini pastinya mengamati bagaimana kesiapan guru, kemudian kesiapan sekolah dan juga kesiapan peserta didik yang paling penting. Nah, kalau tanggapan dari Bu Yuni sendiri sebagai direktur dari PT ANR, bagaimana Bu? Sebenarnya kesiapan dari sekolah-sekolah tuh dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan atau mungkin karena ini kan kita di tahun pemilu ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu dampak yang kita rasakan, yang dirasakan oleh ANR seperti itu? Ada Mbak. Gimana itu Bu? Kuantitasnya menurun. Iya, dampaknya ya Bu ya? Iya, dampaknya itu sih. Ya kami tidak bisa menyalahkan gitu kan. Tetapi memang karena ini tahun politik juga, mungkin dan waktunya yang terlalu dekat gitu kan. Mungkin sekolah akan lebih memilih untuk mencari asesor yang mungkin dekat dengan jarak sekolah dibandingkan dengan kami seperti biasanya itu. Asesor lokal ya Bu asesor ya? lokal gitu. Tapi kalau dari sisi kualitas mungkin seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Mbak Fianda, dari tahun ke tahun tuh semakin membaik gitu. Dari tahun ke tahun semakin membaik karena memang sepertinya sekolah pun juga itu mengadakan pra UKK di sekolahnya gitu. Dan mereka sudah menyiapkan siswanya sedemikian rupa sehingga mereka memang sudah benar-benar siap ketika mereka didatangi oleh asesor dan diuji seperti itu. Luar biasa, karena saya sendiri juga merasakan dampaknya ya di tahun politik ini. Banyak sekali yang berubah teman-teman ya, tapi insya Allah tidak akan merubah kualitas dari PT Anergia Nusaraya dan juga PT Cipta Sarana Cendekia tentunya seperti itu. Dan luar biasa sekali dari tahun ke tahun memang seperti pengamatan kita sebagai asesor ya Bu ya, bahwa sekolah-sekolah ini sudah mulai berbenah, sudah mulai luar biasa kualitasnya karena mungkin tadi yang disampaikan Bu Yuni memang betul ya. Jadi kami sebagai asesor itu tidak hanya menguji pada saat hari H, tapi sebelumnya itu juga ada komunikasi yang intens ya Bu ya. Bagaimana yang harus disiapkan bagi sekolah-sekolah dan juga peserta didik tentunya. Oke, baik Bu Yuni, ini terkait penilaiannya sekarang. Kalau misalkan kita menyampaikan terkait penilaian yang ujiannya paper based ya Bu ya. Jadi kayak perbankan, kemudian akuntansi, itu kan model soalnya bisa dirubah dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di pemerintahan. Biasanya standar soalnya itu sudah ada. Nah, teknik ini Bu, standar penilaiannya terkait dengan indikator kelulusan itu seperti apa ya Bu ya? Jadi biar teman-teman SMK ini biar segera mempersiapkan, kira-kira biar lulus dengan predikat yang memuaskan lah minimal ya Bu ya. Seperti apa Ibu? Pastinya harus disiapkan hard skill dan soft skill. Itu aja sih gitu. Ya mungkin itu yang memang harus dipelajari oleh siswa-siswa SMK, apalagi jurusan teknik ya. Kan nggak lucu juga kalau misalnya teknik nggak bisa pegang obeng. Nah gitu ya. Oh ya juga ya Bu. Iya, nggak lucu kan Mbak. Gitu. Betul Bu. Ya mungkin itu aja sih, dan saya yakin kok siswa-siswa SMK ini sudah dididik dengan sangat baik oleh Bapak Ibu guru, sehingga ketika kita menguji pun kita juga tidak mengalami banyak kesulitan di situ. Jadi mereka memang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Gitu. Nah, berarti ini yang harus kita pelajari dan juga harus kita persiapkan itu basicnya ya Bu ya. Nah, jangan-jangan nih anak-anak teknik yang nggak bisa pegang obeng ini kemudian diujikan juga nggak akan siap untuk semuanya ya Bu ya. Jadinya basicnya yang paling penting. Dan itu kayaknya ya masukan dari para asesor. Kemarin kami sempat melakukan meeting. Jadi kayaknya justru basic ini yang tertinggal gitu loh Mbak. Jadi ya di universitas pun juga kadang seperti itu. Kita lupa dasar-dasar akuntansi, tapi kita udah bisa ngaudit. Kadang suka seperti itu nggak sih Mbak? Iya betul. Ini kan ahli akuntansi gitu. Jadi memang yang sering terjadi seperti itu. Sehingga hal-hal yang sepele itu kadang mereka lupa. Nah betul, saya setuju nih Bu ya. Kadang kita menguji gitu sebenarnya ya untuk level advance-nya itu sudah ya lumayan, tapi bagus. Ketika kita menanyakan basicnya aja kadang-kadang lupa, nggak tahu nervous atau memang benar-benar lupa ya. Itu antara dua itu mungkin Mbak Fianda, nervous dan memang lupa. Padahal kalau di industri basic itu justru yang paling penting gitu, apalagi kan untuk mereka yang di level SMK.
Betul Seperti sekali itu. Bu. Luar biasa nih teman-teman, jangan lupa ya basic-basicnya itu juga sangat penting Iya, untuk kita pahami terkait dengan persiapan uji kompetensi keahlian. Nah baik Bu, tadi kan sudah kita bahas penilaiannya. Nah sekarang untuk teknis UKK-nya sendiri Bu, kalau yang teknik itu seperti apa Bu? Dari tahun ke tahun, apakah ada perbedaan atau bagaimana Bu? Kalau untuk penilaian sih tidak ada perbedaan. Jadi memang kita memfasilitasi memang penilaian dari pihak guru, karena guru dari internal penilaian internal ya, mungkin juga mereka ada pengujian internal oleh pihak guru atau dari sekolah. Itu kan yang sudah lebih paham siswanya selama 3 tahun. Kalau kami datang hanya dalam waktu 1 atau 2 hari, kalau teknik bisa 2 hari juga tergantung berapa jumlah siswanya. Betul. Seperti itu. Dan kita menguji yang mungkin ya satu anak nggak lebih dari 30 menit. Kemudian kita diminta untuk melakukan penilaian. Itu kan menurut kami sebagai asesor gitu, itu sangat tidak adil begitu ya. Padahal mereka sudah mengikuti proses pembelajaran selama 3 atau 4 tahun gitu. Jadi memang kami untuk penilaian itu selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah gitu. Kita minta pertimbangan juga kepada pihak guru, kemudian siswa ini bagaimana seperti itu. Kalau misalnya memang nilai yang terlalu nilainya ini mungkin ya belum bisa diselamatkan, belum bisa diselamatkan, ya kembali lagi kita kembalikan ke pihak sekolah. Betul. Kemudian kita juga tidak hanya ada uji kompetensi secara offline. Iya, yang kita datang langsung ke sekolah, karena selama ini kan kami pihak asesor yang ke sekolah seperti itu. Nah, kami juga memfasilitasi untuk uji kompetensi secara online. Nah, luar biasa, menarik ini ya Bu ya. Ini kayaknya yang jadi nilai tambah juga nih Mbak gitu. Teknik tapi ada uji online gitu ya. Nah, itu gimana itu Bu? Teknik kan selama ini kita menilainya ujiannya itu ya harus praktik misalkan kayak gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana ini prosedurnya atau teknisnya kalau misalkan ada sekolah-sekolah Bapak Ibu di luar sana yang menghendaki pengujian secara online, mungkin karena pertimbangan kuantitas pesertanya mungkin ya Bu ya salah satunya. Nah, bagaimana dari ANR sendiri itu ini Bu, menyusun teknisnya yang UKK secara online ini Bu? Iya, kalau dari sisi penilaian mungkin sama Mbak, mungkin hanya teknisnya tadi ya, prosesnya aja. Jadi biasanya kami para asesor ini akan meminta sekolah bisa melalui rekaman video ketika siswa ini melakukan uji kompetensi di sekolah dengan soal yang mungkin itu sudah kita buat dan itu kita sesuaikan seperti itu. Nah, itu mereka diminta untuk melakukan yang sesuai dengan yang ada di soal, kemudian di video oleh pihak sekolah dan video itu dikirim ke asesor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memfasilitasi sekolah untuk menguji siswanya sesuai dengan soal yang sudah dibuat oleh pihak industri, dalam hal ini ANR. Seperti itu. Jadi yang menguji adalah guru, tetapi kami tetap menguji juga melalui Zoom. Jadi biasanya kita akan melihat dari soft skill-nya gitu. Jadi kayak interview begitu Mbak. Kita menginterview tiap siswanya gitu. Apakah mereka sudah melakukan tahapan-tahapan ini? Coba tolong dijelaskan ketika kamu mungkin memasang jaringan komputer, itu tahapannya dari proses apa sampai dengan proses apa. Kemudian alat ini mungkin digunakan untuk apa, seperti itu. Jadi ada semacam interview, dan juga kita biasanya ada beberapa sekolah yang minta, Pak, supaya terasa ujian kita minta lewat Zoom. Tapi anak-anak Zoom-nya ini ketika anak-anak memang mengerjakan atau praktek sesuai dengan soal ujian. Live gitu ya Bu ya. Seperti itu Mbak Fian. Oke, luar biasa, sangat menarik ya Ibu ya, ternyata perkembangan dari tahun ke tahun, karena memang tidak hanya sekolah saja yang harus mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari peserta didiknya, tapi industri ini juga saling ini ya Bu ya, intinya saling memahami bagaimana permintaan dari sekolah-sekolah itu sendiri, dan tidak mengurangi kualitas dari pengujiannya juga. Saya kira juga pengujian secara online ini sangat efektif untuk dilakukan sekolah-sekolah yang memang ini ya Bu ya, jumlah peserta didiknya mungkin kurang dari
standar yang biasanya harus dilakukan dengan asesor yang harus secara tatap muka atau offline. Nah, ini menarik teman-teman ya. Bapak Ibu guru ini juga salah satu solusi apabila Bapak Ibu guru masih ragu-ragu ya, ingin bermitra dengan kami. Nah, ini sudah tidak ada keraguan lagi. Insya Allah kita punya solusi yang sangat banyak ya Bu ya, tidak hanya fleksibel saja, ternyata untuk teknis pelaksanaan UKK-nya juga kita menyediakan secara online seperti itu. Nah, sepertinya banyak sekali yang perlu kita bahas ya Bu ya. Luar biasa ini, saya tertarik ya dengan model-model pengujian. Selain akuntansi ini, teknik-teknik juga beragam ya Bu ya kalau kita lihat itu. Nah, ini Bu, sebelum kita lanjutkan ya, mungkin kita minum sebentar aja ya Bu ya, karena kayaknya saya kok. Oh iya, boleh Mbak. Monggo Ibu, silakan boleh diminum dulu. Nah ini teman-teman jangan lupa minumannya juga diminum ya sambil nonton kita. Oke, sudah agak rileks ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, nah ini Bu, yang saya catat dari pra UKK nih, tadi kan sempat disentil juga ya sedikit terkait pra UKK. Nah, pra UKK ini biasanya kita selenggarakan sebelum UKK-nya itu berlangsung ya Bu ya. Jadi seluruh mitra dari Cipta Sarana Cendekia ini memang kita datangkan dan juga kita mengundang Bapak Ibu guru dan sekolah-sekolah yang akan bermitra dan juga ya sudah bermitra dengan Cipta untuk datang ke kantor kami dan untuk koordinasi beserta bedah soal seperti itu. Nah, dari poin pra UKK yang kemarin Bu yang barusan kita selenggarakan, itu ada beberapa sekolah yang menanyakan terkait pengembangan model uji dan juga bagaimana kesiapan asesor. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi kan mungkin kesiapan asesor itu sangat ini ya sudah siap, sangat siap, betul. Nah, ini bergantung lagi dengan kesiapan sekolahnya itu tadi. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, kira-kira di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya, apakah ada peluang model uji itu akan akan dikembangkan dan juga mungkin akan dibedakan dengan model uji tahun-tahun sebelumnya? Nah, seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Iya. Jadi kalau untuk beberapa sekolah mungkin yang memang dia sudah siap, dia mempersiapkan dari tahun-tahun sebelumnya, itu memang minta untuk ada modifikasi soal seperti itu yang disesuaikan dengan industri. Tadi. Gitu. Tetapi kami sebagai asesor gitu, kebetulan kami juga pendidik juga Mbak. Rata-rata teman-teman asesor ini ya tidak hanya sebagai praktisi di dunia industri, tetapi mereka juga akademisi dan kami menyadari bahwa tidak mudah ketika kita harus mempersiapkan peralatan, apalagi terkait dengan teknik, di mana itu ya kita tahu sendiri pasti itu anggarannya akan besar seperti itu. Jadi memang kita tidak yang mengharuskan sekolah harus punya ini sesuai dengan standar industri seperti itu. Tetapi memang dari tahun ke tahun tuh kita selalu komunikasi, gitu ya. Misalnya kita memberikan masukan seperti itu, kemudian kita berikan masukan, misalnya Pak, coba tahun berikutnya kita uji dengan soal yang seperti ini, tetapi Bapak atau Ibu harus menyiapkan peralatan ini, seperti itu yang pertama. Nah, kemudian ada juga nih dari pihak sekolah yang minta, Pak, saya minta siswa kami itu diuji sesuai dengan standar yang ada di perusahaan Bapak. Nah, kalau udah seperti itu nih, kadang-kadang biasanya sekolah-sekolah baru yang mereka baru bergabung UKK dengan ANR dan CSC seperti itu. Nah, ini sebelumnya Mbak, setelah pra UKK gitu, kami dari pihak asesor atau mungkin kami dari pihak ANR ini akan langsung kunjungan ke sekolah dan kami akan melihat kesiapan dari sekolah itu bagaimana. Survei ya Bu ya? Survei, ya, apakah alatnya ada gitu, jangan-jangan mintanya sesuai dengan industri tapi sepeda motornya cuma 2, siswanya 30. Nah, ini kan juga nanti kita harus mengatur waktunya juga, ini mau sehari atau 2 hari, kemudian ujiannya nanti seperti apa gitu, apakah yang 1 hari diuji sekolah, 1 hari diuji asesor, atau mungkin pada saat asesor datang hanya presentasi saja seperti itu. Jadi ya kita memang selalu seperti tadi Mbak Fianda bilang, ada sinergi ya antara kami pihak Dudi dengan sekolah seperti itu. Betul, setuju sekali ya Bu ya. Jadi
memang kesiapan sekolah ini yang menentukan bagaimana model uji atau modifikasi ujian yang akan dilaksanakan dengan asesor seperti itu. Dan kita sebagai asesor juga tidak ini ya Bu ya, juga tidak mewajibkan atau mengharuskan dengan model uji yang seperti ini. Lagi-lagi ya kita sesuaikan dengan permintaan dari sekolah dan juga kesiapannya seperti itu. Banyak sekali yang sudah kita bahas Ibu, tapi sebenarnya banyak juga pertanyaan yang pengen saya tanyakan, tapi karena memang kita ada keterbatasan waktu dan juga teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas, bisa langsung saja ya drop di kolom komentar atau mungkin bisa DM kami di @ciptasarana-cendekia seperti itu. Nah ini Bu, bagaimana Bu kesiapan asesor saat ini untuk PT Anargia Nusaraya? Apakah sudah siap Bu? Sangat siap, sangat siap. Ya. Dan kami saat ini juga terus berkomunikasi dengan sekolah yang memang sudah benar-benar deal ya Mbak dengan kami gitu. Jadi kami akan menghubungi ke gurunya atau mungkin ke KPS-nya seperti itu. Luar biasa. Tapi ini ya Bu ya, kami masih memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru, monggo kami tunggu konfirmasinya, deal-dealannya ini ya Bu ya. Itu yang penting tuh. Iya, betul sekali karena keterbatasan waktu untuk pengujian ini juga perlu diperhatikan karena tadi ya Bu ya ada kita ada momen pemilu, kemudian puasa Ramadan, kemudian Idul Fitri. Nah, itu yang perlu diperhitungkan juga sehingga nanti biar sama-sama maksimal ya Bu ya dalam melaksanakan uji kompetensi keahlian ini. Oke, sekali lagi bagi Bapak Ibu guru yang belum berkomunikasi dengan kami terkait uji kompetensi keahlian, jangan lupa langsung aja WA ya atau mungkin di chat nomor yang ada di description box ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Karena balik lagi ya, jadi kita ada keterbatasan waktu, Bu Yuni juga harus kembali melaksanakan kesibukannya yang lain ya Bu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, satu requestan dari saya juga sih ya. Untuk Bu Yuni, Bu, saya minta tolong Bu Yuni memotivasi Bapak Ibu guru dan juga sekolah-sekolah di luar sana dan juga peserta didik calon peserta uji kompetensi keahlian, bagaimana harus menyiapkan diri. Begitu Bu. Iya, terima kasih Mbak Fianda. Jadi ini request dari Mbak Fianda ini kayaknya ya, baik. Jadi kalau kami dari PT ANR lebih menekankan pada pentingnya kesiapan teknis ya, mungkin juga fasilitas yang memang itu memadai sesuai dengan paket soal yang dipilih oleh sekolah. Selain itu juga kami mengingatkan kepada para siswa-siswa SMK, siswa-siswi SMK yang mengikuti uji kompetensi keahlian tahun 2024 ini ya, untuk tetap terpenting adalah menjaga kesehatan. Iya, gitu ya. Itu yang paling penting, menjaga kesehatan. Kemudian juga jangan lupa tetap mematuhi petunjuk atau juknisnya yang ada, dan juga yang harus diperhatikan adalah K3. Ini juga harus diperhatikan oleh pihak sekolah. Kemudian juga tetap semangat ya, serta memiliki integritas, dan harapan kami kepada semua pihak, memang baik itu dari pihak sekolah, dari Cipta Sarana Cendekia ya, dan juga dari ANR, dari para asesor ANR, kita terus bekerja bersama untuk menciptakan satu sinergi di mana uji kompetensi keahlian siswa SMK ini, kami tegaskan bahwa kami tidak hanya sekedar menguji, tetapi kami juga akan memberikan masukan yang itu akan berguna untuk pengembangan sekolah dan juga untuk kesiapan siswa ketika mereka harus masuk ke dalam dunia kerja seperti itu. Dan harapan mungkin ya Mbak ya, kalau motivasi saya rasa ya cukup itu aja sih, artinya siapkanlah hard skill dan soft skill, kemudian jaga kesehatan juga, jangan lupa tetap bekerja sesuai dengan prosedur dan standar, dan yang terpenting adalah semoga UKK di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang optimal. Amin. Amin ya robbal alamin. Berarti luar biasa ya Bu ya, antusiasme dan juga sinergi kita ini memang salah satu bentuk kerjasama yang
pas ya antara dunia kerja dan juga sekolah, dan harapan kita bersama bahwa kerjasama ini tidak hanya dilaksanakan di UKK-nya saja, tapi untuk komunikasi setiap harinya dan juga program-program lain itu nanti akan jadi salah satu pondasi juga bagi kita sebagai pelaku di dunia vokasi ini ya Bu ya, untuk memajukan pendidikan SMK di Indonesia, seperti itu. Baik, teman-teman, terima kasih sudah nonton konten kita dan juga sudah menyimak pembahasan video kali ini, dan harapan kita tidak hanya hari ini saja ya Bu ya, mungkin nanti ada kesempatan di lain waktu. Nah, kita bisa berkolaborasi bersama untuk bikin konten lagi dan membahas seputar hal-hal yang lebih menarik lagi di dunia vokasi, seperti itu. Nah, baik teman-teman semuanya, terima kasih, dan untuk Ibu Yuni saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ibu jangan lupa jaga kesehatan, Ya, betul. karena setelah ini akan lebih sibuk lagi ya Bu ya. Seperti itu, dan teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan ya Bu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton konten kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, terutama dari Ibu Yuni, jadi manfaat dan juga gambaran untuk teman-teman di luar sana. Dan kami tunggu konfirmasinya Bapak Ibu sekolah-sekolah yang ingin bermitra dengan kami, dan juga jangan lupa jaga kesehatan, itu yang paling penting ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuni, juga kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya ini nggih. Terima kasih Mbak Fianda. Oke, Ibu juga jangan lupa jaga kesehatan karena setelah ini akan lebih sibuk lagi pastinya. Lagi musim sakit kayaknya. Iya, betul sekali. Nggih. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten YouTube Cipta Sarana Cendekia. Terima kasih dari kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari kami. Ditunggu ya video-video berikutnya, dan nantinya saya akan ajak Bu Yuni juga untuk collab di video-video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik di dunia vokasi. Terima kasih, saya Fianda Rahmatika sebagai pembawa acara kali ini, dan juga narasumber saya yang sangat luar biasa, Ibu Yuni Kusuma Arumsari. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye semuanya. Vokasi dalam podcast.